Sahabat mancing, di beberapa fish finder atau di fish finder model lama yang saya tahu adalah antara ikan kemudian yang lainnya seperti sampah karang di sonar tradisional itu memang akan terlihat sama sehingga sulit kita mendeteksi mana ikan, mana yang bukan ikan. Nah, di video kali ini saya akan membahas fish finder yang sebelumnya sudah saya pernah bahas. Dan itu adalah merupakan salah satu keunggulannya, yaitu bisa memindai mana ikan, mana yang bukan ikan seperti sampah dan karang, serta yang lainnya. Ini adalah Lowrance Hook Reveal 7 Triple Shot. Sebelumnya saya sudah membahas, sudah men-unboxing, dan sudah juga mencoba beberapa menunya. Dan kali ini saya akan lebih detail bagaimana cara melakukan settingan dan keunggulan daripada Lowrance Hook Reveal 7 Triple Shot ini. Langsung saja kita ke unitnya. Yang pertama, sebelumnya kita cek dulu ini kenapa harus namanya itu reveal ya. Jadi ini adalah pengungkapan di mana nanti keunggulan daripada Lowrance itu dalam salah satu tampilannya, yaitu di down scan ini nanti akan benar-benar terlihat mana sampah, mana karang dan mana ikan. Jadi seperti itu ya, pengungkapan dari ikan itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada triple shot, ya udah artinya menurut saya itu ada sonar, ada side scan dan ada down scan. Ini yang side scan ini yang terbaru. Ini ada teknologi CHIRP. Ini adalah teknologi terbaru ya daripada teknologi sonar. Jadi saat ini paling canggih, di mana artinya adalah Compressed High Intensity Radiated Pulse. Jadi sinyal yang ditampilkan adalah sinyal berkali-kali, bukan sekali ya. Jadi sinyalnya itu berkali-kali agar mendapatkan tampilan yang memang maksimal daripada transducernya itu sendiri. Jadi data yang ditampilkan benar-benar bisa maksimal. Jadi bukan hanya satu ya, bukan hanya gelombangnya itu satu, tapi 123, 123, 123 itu menurut saya. Baik, sahabat mancing, kita langsung saja ke pengaturan. Jadi pengaturan bisa diakses dari sini. Kemudian bisa juga diakses dari sini dengan menekan sekali saja. Maka dia bisa langsung menuju shortcut yang kita bisa ambil ya, yang dianggap penting oleh Lowrance sendiri. Yang pertama adalah kita langsung saja ke pengaturan. Pengaturan bisa di sini atau bisa diklik ini ke kanan, lalu kita enter. Perhatikan di sini yang pertama kita lihat dari sistem saja. Ini bahasa Indonesia ya. Ada juga bahasa yang lainnya, bahasa Inggris dan bahasa yang lainnya ya. Yang pasti yang kita pentingkan adalah bahasa Indonesia. Nah, kemudian untuk pengaturan perahu sendiri ini bisa dicek menggunakan feed segala macam ya. Sebelum yang lainnya kita setting juga ya, setelah bahasa dan bip ini kayaknya yang perlu kita perhatikan di sini adalah unitnya ya. Jadi kalau kita terbiasa menggunakan kilometer ya, kita gunakan saja untuk jarak, kita setting kilometer. Nah, kemudian untuk jarak kecil kita gunakan meter. Kemudian kedalaman kita gunakan meter saja. Lalu ketinggian tetap kita gunakan meter. Kemudian suhu air kita gunakan derajat Celcius. Untuk heading kita biarkan saja seperti ini. Jadi yang kita gunakan adalah kilometer meter. Nah, jadi sudah seperti ini kita lebih mudah dalam melakukan settingan yang lain-lain ya. Nanti saya anggap yang penting-penting saja dulu. Di sini ada grafik ataupun mapping. Nah, ini yang penting. Kita lihat di sini ada 3 ya. Nah, sebenarnya ada 2 ini sobat mancing ya. Cuman kalau untuk kita di Asia, jadi kita bisa menggunakan map misalnya ya, kalau tidak ada pada versi ini, tapi minta saja untuk Asia version lebih enaknya nih sobat mancing. Ya, di sini ada kata-kata Asia version. Nah, di boxnya nih Asia version. Jadi mapnya itu langsung map Asia. Kalaupun tidak ada map Asia, misalnya di Lowrance-nya ini, di Fish Finder-nya ini, kita bisa menggunakan ini
yang kita bisa request di Lawrence sendiri, dan ada SD card-nya, dan kita bisa masukkan ke sini seperti ini ya. Seperti ini sudah masukkan. Ini ada SD card-nya yang sudah saya masukkan dari miliknya ini Cmap-nya ini ya, dari Asia sendiri. Nanti akan ada mapnya Asia. Nah kemudian yang berikutnya ya, paling enak pokoknya kita minta yang Asia version saja. Kemudian yang berikutnya adalah informasi pop-up. Oke, kita on-kan saja. Kemudian rentang jangkauan. Kalau defaultnya seperti ini ya. Jadi sahabat mancing tentunya bisa mengecek apa-apa saja yang nanti bisa digunakan. Yap. Nah, kemudian yang berikutnya yang penting juga di sini adalah bagian sonar. Nah, kemudian kita ke transducernya. Perhatikan di sini, sobat mancing. Jadi ada beberapa macam di sini yang kita bisa lihat. Nah, menurut yang saya tahu sobat mancing ya, untuk ini ada 83 per 250 per 300. Artinya 50 ini seperti kon ya, seperti halnya jangkauan daripada sonar itu sendiri. Semakin kecil jangkauan itu biasanya semakin detail. Dan rekomendasi untuk kecil jangkauan tapi detail itu biasanya digunakan untuk di kedalaman. Misalnya di kedalaman 300, 200 dan lain sebagainya. Jadi semakin kecil ini semakin dalam dan semakin detail yang bisa kita dapatkan. Tapi kalau untuk kedalaman yang tidak terlalu dalam, kita bisa menggunakan yang 83 ini ya, yang lebar ya. Jadi lebar areanya. Areanya itu lebar sehingga kita bisa mendapatkan area yang lebih banyak pada transducernya yang bisa di scan. Nah, kemudian ini untuk total scan saya kurang tahu, yang pasti ini artinya sama ya, seperti ini ya. Ini untuk lebar, ini lebar ya. Ini tidak terlalu lebar tapi dalam. Ini lebar tapi tidak terlalu detail, tapi bisa digunakan, artinya untuk digunakan yang dangkal. Ini untuk yang dalam, kecil tapi detail. Jadi seperti itu menurut saya. Ini sama juga ya. Ya. L, M, saya rasa ini adalah pasangan-pasangannya. Ini adalah total dari keduanya. Dan ini oke, ini ada 2 juga sama menurut saya. Nah, ini yang berbeda adalah triple shot. Jadi untuk triple shot itu digunakan untuk area yang lebih dangkal lagi ya. Jadi kita bisa memilih yang mana yang kita bisa gunakan. Kalau saya biasanya memancing hanya di kedalaman maksimal 50 ya, saya gunakan triple shot ini. Karena yang didapat itu banyak dan detail pada beberapa tampilannya. Jadi seperti itu sobat mancing. Semoga saya tidak salah ya. Jadi kalau ada yang lebih paham silahkan masukkannya di kolom komentar. Ini kan untuk simulasi ya sobat mancing ya. Untuk transducer kita gunakan yang, karena saya tidak dalam, saya gunakan yang triple shot saja. Yang ini misalnya. Lalu kita menuju ke bagian sonar tradisional. Oke ya, kalau di sonar tradisional ini kita bakal melihat warna-warna seperti ini. Ini akan membedakan ya, agak sulit kita membedakan mana ikan, mana karang, mana sampah dan lain sebagainya. Sehingga Lawrence menggunakan reveal ataupun penangkapan yang tepat ya untuk mana ikan dan mana yang bukan, dengan sensor panas sih menurut saya ya. Oke, jadi kita akan coba untuk bagian down scan-nya seperti apa. Nah, jadi dengan menggunakan down scan seperti ini akan terlihat ya, meskipun di atas ini ada yang lain-lain bukan ikan, maka dia akan terlihat biru seperti ini. Ya, tidak merah seperti ini, ada sensor panasnya. Yang merah-merah ini adalah ikan. Sedangkan yang bukan merah itu berarti bukan ikan. Jadi itu menurut saya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat modenya, mode apa. Kita bakal cek
Kalau di custom, yap, seperti ini. Frekuensinya berapa. Kemudian kalau di option lanjutannya, oke, di sini kalau kita lihat, oh, hanya seperti ini saja. Bagian atasnya, height. Nah, bagian atasnya seperti ini. Mungkin adalah penempatan daripada transducernya atau bagaimana ini. Yang pasti kita akan melihat di sini tentang perbedaan antara ikan dan juga yang bukan ikan yang ada di kedalaman. Jadi itu menurut saya nih sobat mancing ya. Jadi kemudian yang berikutnya adalah side scan. Nah, ini side scan gunanya untuk apa sih menurut saya ya? Ini kan tampilan face to face ya. Ya, jadi kalau di tampilan yang down scan dan juga sonar itu akan dibalik lagi tampilannya seperti ini. Kalau dia di side scan itu ya udah tampilannya face to face seperti ini. Jadi bisa melihat bagian-bagian sampingnya di sini. Ini gunanya untuk apa? Kita juga bisa melihat bagian-bagian ini, mungkin kalau ada karang seperti ini misalnya, kemudian ada kayu-kayu dan lain sebagainya yang kemungkinan di sana ada ikannya, bisa kita prediksi lah. Jadi seperti itu sobat mancing ya. Baik sobat mancing, mungkin untuk lebih detail lagi, sahabat mancing bisa mengecek-ngecek sendiri ya. Tapi yang pasti itu adalah poin daripada pengaturan yang bisa kita lakukan agar nanti sahabat mancing tidak bingung dalam menggunakan Lowrance Hook Reveal 7 Triple Shot dan tahu apa daripada keunggulan daripada fish finder yang satu ini sahabat mancing. Oke, sekali lagi ini adalah fish finder yang sangat rekomen menurut saya dan tunggu saya menggunakannya saat saya memancing. Baik sobat mancing, itu tadi penjelasan dan juga settingan yang penting yang bisa kita lakukan pada Lowrance Hook Reveal 7 Triple Shot ini. Jadi untuk settingan yang lain mungkin sobat mancing bisa melakukan settingan sendiri saat menggunakannya nanti. Yang pasti Hook Reveal 7 Triple Shot ini sudah cukup canggih, apalagi kita bisa menentukan mana ikan, mana yang bukan ikan, itu yang merupakan poin utama. Di samping juga navigasi yang sudah update untuk Asia dan sesuai dengan kebutuhan kita di Indonesia nih sobat mancing. Baik, itu saja yang bisa saya review. Dan untuk revisi dan juga masukannya silahkan di link komentar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi.